Di dalam halaman, Guru Woyun menghirup udara dan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, suara Penatua Yu terdengar dari depan. "Nona Sulung, ada seseorang yang mencari Anda di luar pintu." "Mencariku?" Alis Guru Woyun sedikit terangkat. "Siapa?" Dia mengatakan bahwa nama belakangnya adalah Liu, dan dia sebelumnya menjual rumah leluhurnya kepada Nona Sulung. Mendengar ini, Guru Woyun segera berdiri, wajahnya yang lembut menahan sedikit senyuman. "Sepertinya dokter hantu ada di sini, Penatua Yu, ayo pergi, bawa aku menemuinya." Sejujurnya, Guru Woyun sangat tertarik dengan keterampilan medis dokter hantu ini. Jika dia bisa membawanya ke sekte iblisnya, maka mereka tidak perlu khawatir mencari cara untuk mendapatkan uang lagi. Jika dokter hantu mengetahui arah pikiran Guru Woyun, dia kemungkinan besar akan bergegas dan menghancurkannya. Dia ingin mengubah dokter hantu, yang namanya membuat teror di hati orang-orang menjadi alat penghasil uang. Ini benar-benar penghinaan baginya. Di luar pintu, Tuan Liu sudah menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat Guru Woyun berjalan, matanya menyala dan dia berkata dengan hormat, "Nona Gu, dokter hantu sudah ada di sini. Namun aku tidak bisa mengatakan apakah dia bersedia membiarkan Nona menonton pekerjaannya." "Jangan khawatir, bahkan jika dia tidak membiarkanku mendekat, aku tidak akan menyalahkanmu. Ayo pergi sekarang." Guru Woyun tersenyum dan berkata. Namun, setelah Penatua Yu mendengar percakapan mereka, dia buru-buru angkat bicara. "Kamu akan menemui dokter hantu, lalu aku akan pergi denganmu. Aku pernah mendengar bahwa dokter hantu agak tidak masuk akal, dan memiliki kepribadian yang eksentrik. Dokter hantu terampil dalam pengobatan, tetapi juga 2 kali lipat terampil dengan racun. Tidak terlalu aman bagimu untuk pergi sendirian." Guru Woyun melambaikan tangannya. "Jangan khawatir Penatua Yu, aku tahu batasku. Tuan Liu, aku akan menyusahkan Anda untuk membawaku." "Baik Nona Gu, tolong ikuti saya." Tuan Liu dengan hormat membuat isyarat undangan. Di rumah tangga Liu, di dalam aula utama, seorang gadis dengan lembut mencicipi teh. Gerakannya lambat dan anggun, sangat elegan. Dia mengenakan jubah merah yang sangat menggoda. Sosoknya yang memikat akan membuat darah pria manapun mulai terpompa. Namun, setelah melihat wajah itu, darah mereka yang mengalir deras akan berhenti seketika. Wajah gadis itu tidak terlalu jelek, tapi ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di setengah dari wajah itu. Anda bahkan bisa melihat daging yang telah dibalik. Bekas luka itu mengalir dari dagunya hingga ke sudut matanya, benar-benar menghancurkan kecantikannya. Mendengar langkah kaki dari depan, alis elegan gadis itu sedikit menyatu. Dia mengangkat dagunya yang tajam dan melihat ke atas. Setelah melihat Tuan Liu yang terlambat, nada suaranya jelas menunjukkan ketidaksabaran. Meski begitu, tidak peduli berapa banyak ketidaksabaran yang dia tunjukkan, itu tidak bisa menutupi pesona alaminya. "Kamu benar-benar menghabiskan waktumu di sana. Aku, dokter hantu, mengobati pasien ini dengan niat baik. Dan kamu benar-benar membuatku menunggu di sini untukmu." Tuan Liu menyeka keringat dinginnya dan tersenyum. Dia berkata dengan cara yang menyanjung, "Dokter hantu yang terhormat,
mohon maafkan pelayan ini karena datang terlambat. Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Yang Mulia. Ini Guru Woyun dari Balai 100 Ramuan. Dia ingin mengamati karena sangat menghormati keterampilan medis Yang Mulia. Tatapan dokter hantu menyapu wajah cantik Guru Woyun, dan jejak ejekan tergantung di bibir merah segarnya. Tidak ada yang diizinkan mendekat saat aku mengobati pasien, terutama seseorang yang mencoba mencuri keahlianku secara diam-diam. Gadis kecil, karena usiamu yang masih muda, aku akan membiarkanmu pergi dengan hidupmu. Cepat pergi, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku berdasarkan bakatmu. Meskipun dokter hantu tidak terlalu kuat, dia brilian dengan obat-obatan, dia bahkan bisa membawa kembali seseorang yang sudah berada di ambang kematian. Dengan demikian, bahkan organisasi seperti keluarga Dongfang dan sekte pemurnian senjata perlu menunjukkan rasa hormat padanya. Siapa yang bisa mengklaim tidak pernah membutuhkan perawatan darurat? Namun, dokter hantu ini agak bandel dalam tindakannya. Dia tidak pernah menerima murid, dan tidak menyukai pengamat saat dia merawat orang. Jika Anda menyinggung perasaannya, maka dia akan menolak untuk merawat Anda berapapun harganya. Dia juga menolak untuk bergabung dengan organisasi yang berpengaruh saat ini. Guru Woyun tersenyum. Jadi dokter hantu yang hebat hanya tahu beberapa trik konyol? Aku pikir dokter hantu akan menjadi seseorang yang sangat cakap dan terampil. Aku tidak berpikir bahwa itu hanya rumor yang membuatnya tidak proporsional. Bahkan jika kamu bersedia menerimaku sebagai murid, aku tidak ingin kamu menjadi tuanku. Dokter hantu membanting tinjunya ke atas meja dan tiba-tiba berdiri. Bekas luka di wajahnya telah melengkung, membuatnya tampak menyeramkan. Kamu gadis kecil yang konyol. Kamu punya nyali, kamu benar-benar berani mengejek keterampilan medisku. Ketika aku membuat namaku sebagai dokter hantu, siapa yang tahu apa yang kamu lakukan? Oh, apakah begitu? Guru Woyun mengangkat alisnya dan tersenyum. Karena kamu sangat luar biasa, lalu mengapa kamu tidak bisa mengobati bekas luka di wajahmu? Bekas luka di wajah dokter hantu adalah kesedihan seumur hidupnya, bahkan sekarang, hanya memikirkan mereka, akan menyebabkan hatinya sakit seperti sebelumnya. Saat itu keterampilan medisnya lemah, dan yang bisa dia lakukan hanyalah mengobati racun yang menginfeksi lukanya, namun dia tidak dapat mengembalikan penampilan aslinya. Meskipun keterampilan medisnya telah meningkat pesat sekarang, sudah begitu lama luka-lukanya menua, bagaimana dia bisa merawat mereka? Jadi, ketika Guru Woyun menyentuh lukanya, wajahnya berubah pucat dalam sekejap, niat membunuh tiba-tiba terpancar darinya, menyebar ke seluruh aula. Tuan Liu cemas. Nona Gu, tolong jangan menyinggung dokter hantu lebih jauh. Jika Anda terus seperti ini, maka istriku tidak akan bisa diobati. Dia menyesalinya sekarang, benar-benar menyesalinya. Seandainya dia tahu sebelumnya bahwa Guru Woyun akan mengatakan sesuatu seperti ini, dia tidak akan membawanya ke sini. Dengan kemarahan dokter hantu yang terhormat, jika Anda memprovokasi dia, meskipun dia tidak akan membunuh Anda, tetapi dia juga tidak akan mengobati Anda. Jangan khawatir, bahkan jika dokter hantu menolak untuk mengobati istrimu, aku akan dapat mengembalikannya dengan tagihan kesehatan yang bersih. Guru Woyun tersenyum.
Selain itu, aku melihat bahwa dokter hantu ini tidak begitu terampil. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan luka di wajahnya tidak diobati. Dokter hantu tertawa terbahak-bahak, dia mengertakkan gigi, kemarahan dan niat membunuh terlihat jelas di mata indah itu. Sungguh membanggakan dari gadis kecil seperti itu, ini pertama kalinya aku melihat gadis kecil yang begitu liar. Aku tidak bisa mengobati luka di wajahku, tapi itu karena sudah terlalu lama. Tidak ada satu orang pun di daratan ini yang dapat mengobati apapun yang tidak dapat aku lakukan. Apakah begitu? Jadi bagaimana jika aku bisa mengobatinya? Suara tenang dan tenang gadis muda itu mengejutkan dokter hantu sejenak. Setelah itu, dia tertawa keras. Gadis kecil, kamu terlalu sombong. Aku sudah mengatakannya, tidak ada orang yang bisa mengobati sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Sudut bibirnya membawa jejak ejekan, tatapan mengejek itu menyapu wajah cantik gadis itu. Dia tidak pernah percaya bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang keterampilan medisnya melebihi miliknya. Jadi bahkan lebih tidak mungkin bahwa seseorang adalah gadis yang masih bau susu ibunya. Dokter hantu mendengus. Jika kamu bisa mengobatiku, maka aku akan memberitahu seluruh daratan bahwa aku, dokter hantu, tidak dapat menandingi keahlianmu. Guru Woyun tersenyum ringan, mengangkat jari telunjuknya, dan melambaikannya di depan dokter hantu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Tidak, aku tidak perlu kamu mengatakan itu. Kamu masih nomor 1 di daratan ini. Namun aku ingin kamu bersumpah setia kepadaku dan memberikan seluruh hidupmu kepadaku, tidak pernah meninggalkanku dan tidak pernah mengkhianatiku. Jika kamu berani bersumpah, maka aku akan berani membuktikannya kepadamu." Dokter hantu itu menatap kosong sejenak, dia selalu menikmati kebebasannya, dan menolak semua undangan dari sekte. Sekarang, gadis kecil ini ingin dia bersumpah setia padanya. "Mengapa kamu tidak berani?" Guru Woyun mengangkat bahu. "Aku selalu berpikir bahwa dokter hantu akan memiliki lebih banyak keberanian daripada yang lain. Aku tidak berpikir bahwa taruhan kecil seperti ini akan membuatmu takut. Karena seperti itu, lupakan saja, aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, Guru Woyun menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Melihat Guru Woyun hendak pergi, dokter hantu menggertakkan giginya dan berkata, "Siapa bilang aku takut, kecuali Dewa Surgawi Daluo? Tidak ada orang lain yang bisa menghilangkan bekas luka di wajahku. Tidak mungkin bagi gadis kecil konyol sepertimu, tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu. Baiklah, aku akan menerima syaratmu. Jika kamu berhasil menghilangkan bekas luka di wajahku, aku akan bersumpah setia kepadamu. Jika aku mengkhianatimu, aku akan rela membiarkan garis keluargaku berakhir denganku, dan memasuki 18 tingkat neraka, tidak pernah dilahirkan kembali." Jangan meremehkan kekuatan sumpah. Di daratan yang penuh keajaiban ini, tidak ada yang akan melanggar sumpahnya, karena takut menyesali akibatnya di kemudian hari. Pernah ada seorang pembudidaya kuat yang melanggar sumpahnya, dan pada akhirnya, sesuai dengan apa yang dia bersumpah, keempat anggota tubuhnya telah patah dan dia telah berubah menjadi abu oleh kilat. Jadi, begitu Anda mengucapkan sumpah, Anda harus mengikutinya dengan seksama. Langkah kaki Guru Woyun berhenti,
dia berbalik untuk melihat dokter hantu yang menggertakkan giginya. Dia tersenyum, dan dalam senyuman itu, dia merasa seperti lolos dengan rencana jahat. Ambillah pil peremajaan kecantikan ini. Pil peremajaan kecantikan, dokter hantu tertegun sejenak. Dia melihat pil di tangan Guru Woyun dengan ragu-ragu. Akhirnya, dia mengambil pil peremajaan kecantikan itu dan dengan hati-hati menelannya. Sebenarnya, alasan mengapa dokter hantu berani meminum pil peremajaan kecantikan, sepenuhnya karena dia ahli dalam menggunakan racun. Selain itu, dia sudah menjadi kebal terhadap sebagian besar racun, dan sama sekali tidak takut bahwa Guru Woyun akan mencoba menyakitinya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan ini. Dokter hantu mendengus dan berkata dengan mengejek. Namun, saat dia selesai berbicara, luka di wajahnya mulai gatal, seolah-olah 10.000 semut merayap di atas lukanya. Itu sangat gatal, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk. Setelah itu, satu kalimat dari Guru Woyun menghentikan tangannya. Jangan menggaruk, atau menanggung konsekuensinya sendiri. Kamu, dokter hantu itu marah sampai gila. Aku sudah kebal terhadap sebagian besar racun 8 tahun yang lalu. Bagaimana obatmu bisa mempengaruhiku? Dendam apa yang kita miliki di antara kita, sehingga kamu datang khusus untuk menyakitiku? Dia terlalu ceroboh, berpikir bahwa dia kebal terhadap racun, namun dia telah jatuh ke dalam plot gadis kecil ini. Memikirkan hal ini, dokter hantu sangat marah sehingga giginya mulai sakit. Tetapi dia tidak berani bergerak sembarangan. Yang terhormat, dokter hantu yang terhormat, wajah Anda. Tuan Liu berteriak kaget, dan lidahnya kaku. Apa yang terjadi dengan wajahku? Dokter hantu mengerutkan kening, dan dengan santai mengambil cermin di samping. Setelah itu, dengan satu pandangan, dia terpaku di tempat dengan kaget. Bekas luka mengerikan di wajahnya mengelupas sedikit demi sedikit, lalu menghilang. Setelah keropengnya hilang, luka merah muda itu kemudian berubah kembali menjadi kulit putih bersih dengan kecepatan yang bisa dia lihat. Tanpa menyebutkan betapa sulitnya mengobati luka lama, bahkan dengan obat-obatan terkuat sekalipun, tidak akan ada hasil yang terjadi secepat ini. Selanjutnya, itu pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat mata manusia. Apa artinya ini? Itu sangat menakutkan. Dokter hantu cuma diam sehingga dia tampak tak bernyawa, sebelum ledakan tawa liar keluar, membawa kegembiraan yang tak terkendali. Kalian pasangan yang menyedihkan, demi mencuri ensiklopedia harta karun kedokteran yang Tuan tinggalkan untukku, kalian bergabung bersama dan menghancurkan wajahku, bahkan meracuni luka yang kalian tinggalkan, berpikir untuk menggunakan penawarnya untuk memaksaku menyerahkan buku itu. Kalian tidak berpikir bahwa aku akan melarikan diri, dan juga mengobati racunnya. Sudah 10 tahun ini, pengkhianatan kalian selalu muncul di pikiranku setiap kali aku melihat luka di wajahku. Aku tidak berpikir itu, aku bisa memulihkan penampilan asliku.